Bahkan di Delhi, usia harapan hidupnya tuh malah sampai lebih pendek 12 tahun loh. Saking parahnya polusi udara di sana. Every 2 minutes, one person dies due to air pollution in this country. Tuh apapun yang ada lebih dari 2 meter di depan kita, itu nggak kelihatan loh. Karena ya udaranya kotor banget. Kita bahas India-Indian lagi. Udah lumayan lama kayaknya kita yang ngebahas India ya. Terakhir tuh bahas apa ya? Aduh, lupa lagi gua. Gagal marketing dah. Oke, sekarang gue mau ngebahas polusi udara di ibu kotanya, di New Delhi, sama di Delhinya secara keseluruhan. Ya, kota ini kan emang terkenal sebagai salah satu kota dengan polusi udara paling buruk di dunia ya, yang bahkan polusinya tuh sampai ngediskon umur penduduknya loh. Waduh. Tapi emang apa sih yang ngebikin Delhi tuh punya kualitas udara yang buruk banget gini? Dan emang seberapa mematikan udara di sana? Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas kenapa polusi udara di Delhi sangat mematikan. Di Learning by Googling. Ya, kalau kita ngomongin polusi udara di India, di video yang ini, di situ kan gue sempat ngejelasin kan kalau 80% polusi air di Sungai Yamuna tuh berasalnya tuh dari Delhi doang. Nah, yang miris nih, polusi lingkungan yang ada di Delhi itu bukan cuma polusi air doang, tapi juga polusi udara. Oh ya, ini sebelum kita lanjut nih, biar nggak bingung, kita bahas dikit deh ya, apa bedanya Delhi sama New Delhi. Jadi kalau Delhi, itu tuh kota metropolitan yang gede banget tuh. Nah, New Delhi itu bagian dari Delhi yang jadi area administratifnya. Jadi kurang lebih Delhi tuh kayak DKI Jakarta. Nah, sedangkan New Delhi itu tuh kayak jakpusnya gitu, daerah yang banyak perkantoran negaranya. Ya, kurang lebih gitulah. Nah, kalau menurut IQR, berdasarkan data sepanjang tahun 2024 disebut, dari 10 kota dengan polusi udara terburuk di dunia, 6 diantaranya tuh berasal dari India loh. Atau kalau mau kita lanjut listnya sampai urutan 50, itu 35 diantaranya tuh dari India semua tuh. Dan Delhi dia ada di posisi 2 setelah Birnihat yang juga ada di India. Sedangkan buat New Delhi-nya itu ada di posisi 10. Dan gilanya nih, kadar PM 2,5 di Delhi di tahun kemarin tuh itu mencapai lebih dari 20 kali lipat kadar yang dianggap aman sama WHO loh. Emang kadar PM 2,5 tuh apa? Jadi kalau menurut WHO, PM 2,5 tuh adalah partikel udara berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang bisa terhirup dan masuk ke dalam paru-paru. Yang tapi kalau kita kebanyakan menghirupnya itu bisa menimbulkan resiko kesehatan serius tuh, termasuk di sini kematian. Nah, batas maksimal PM 2,5 yang dianggap aman tuh itu di angka 5. Sedangkan di Delhi itu kadar PM 2,5-nya tuh itu nyampe 108. Jauh banget, Jir. Dari 5 ke 108 loh. Sakit. Dan itu segitu baru jumlah rata-rata per tahunnya tuh. Nah, kalau dilihat dari data per bulannya disebut, bulan November 2024 adalah bulan dengan kadar PM 2,5 paling parah. Ada di angka 276,5 atau berarti 55 kali lebih buruk dibanding kadar yang diizinkan WHO. Terus selain itu, kalau menurut Newsbite, studi terbaru juga tuh nunjukin kalau udara di Delhi tuh udah diracuni sama merkuri dengan kadar 4 kali lipat lebih banyak daripada yang dianggap aman. Dan ini khususnya ketika musim dingin nih. Jadi ya emang separah itu ya polusi udara musim dingin di Delhi ya. Sampai ada merkurinya loh. Gila. This is New Delhi, the capital of India, engulfed in toxic haze. Now an annual story told yet again. Delhi's air quality has skyrocketed to hazardous levels, threatening the health and even the lives of its residents. Dan sayangnya kalau menurut Greenpeace, nggak cuma Delhi nih yang struggle sama masalah polusi kayak gini. Disebut sebanyak 80% kota di seluruh India tuh punya kadar polutan yang melebihi batas aman. Gila ya, di India tuh berarti tuh cuma 20% doang kotanya yang aman. Sisanya semuanya polusi. Dan efek samping dari polutan ini juga tuh nggak main-main loh. Nih, kalau menurut Air Quality Life Index dari University of Chicago disebut, tiap tahunnya tuh ada sekitar 2,2 juta orang di India yang harus kehilangan nyawa gara-gara polusi udara. Terus disebut, dari 510 juta orang yang tinggal di India Utara, atau berarti lebih dari 40% total populasi India, itu rata-rata usia harapan hidup mereka tuh lebih pendek 7,6 tahun loh. Karena resiko kematian dini akibat polusi udara. Bahkan di Delhi, usia harapan hidupnya tuh malah sampai lebih pendek 12 tahun loh. Saking parahnya polusi udara di sana. 12 tahun, Jir.
Diskon umurnya nggak main-main loh ini loh. Terus selain itu, sebanyak 2 juta anak di India juga mereka tuh harus mengalami kerusakan paru-paru permanen. Yang berarti mereka udah nggak bisa lagi bernapas dengan normal karena paru-parunya udah rusak. Ya namanya kebanyakan terpapar polusi gini kan, lama-lama polutannya kan pasti numpuk kan di saluran pernapasan kan. Yang perlahan-lahan jadi ngerusak tubuh dari dalam. Dan endingnya meninggal aja. Atau ya sebenarnya ini sama aja kayak ngerokok, tapi lebih parah. Nih, kalau menurut Hindustan Times, polusi udara yang tinggi banget ini tuh setara kayak merokok 49 batang per hari. Ini gila kan? Ngerokok 49 batang per hari tuh kayak gimana coba? Jadi ya artinya polusi udara di India tuh ya emang udah separah itu, udah semematikan itu. Apalagi buat anak-anak dan lansianya tuh yang paru-parunya lebih lemah. काफी दिक्कत हो रही है, बहुत बीमारियां भी लग रही हैं लोगों को प्रदूषण की वजह से। बहुत पोल्यूशन हो रहा है और मॉर्निंग में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। मॉर्निंग में तो निकलना ही मुश्किल हो गया है, बिना मास्क के निकलना तो बहुत मुश्किल है। Nah terus mirisnya lagi, kalau menurut PBS disebut polusi udara di Delhi itu selalu meningkat terus tiap tahunnya, terutama di musim dinginnya. Bahkan pernah nih di hari-hari polusi lagi parah-parahnya, itu apapun yang ada lebih dari 2 meter di depan kita itu nggak kelihatan loh. Karena ya udaranya kotor banget. Tapi ya yang sampai segininya, yang jarak pandangnya 2 meter doang, ini nih cukup jarang ya. Seringnya turunnya tuh cuma ke puluhan meter aja. Ya walaupun itu juga tetap masuknya parah banget sih. Dan karena jarak pandang yang buruk ini, jadinya sering tuh ratusan penerbangan dan puluhan kereta harus ditunda, dibatalkan, atau minimal ngalamin keterlambatan. Tapi emang kenapa bisa sampai parah gini sih? Kalau menurut Ministry of Earth Sciences India disebut penyebab polusi di India tuh 41%-nya tuh dari kendaraan, 21,5%-nya dari debu, dan 18%-nya dari industri. Tapi waktu data ini dirilis, ini datanya nih malah menuai kontroversi nih, karena dianggap ngeganggu kepentingan industri otomotif. Nah, terus selain faktor-faktor tadi, ada faktor musiman juga yang ngebikin polusi udara di musim dingin jadi jauh lebih parah dibanding waktu-waktu lainnya. Dan kalau menurut The Guardian, yang jadi penyumbang polusi udara utama selama musim dingin di Delhi adalah pembakaran jerami oleh para petani di negara-negara bagian tetangga. Kayak di Punjab, Haryana, sama Uttar Pradesh. Iya, jadi setelah petani-petani di sana panen padi, mereka kan cuma punya waktu sedikit ya buat nyiapin lahan sebelum lahan pertaniannya dipakai lagi buat nanam gandum. Dan ini begini, soalnya lahan pertanian gini tuh kan emang musiman ya. Sekarang dipakai nanam padi, besoknya dipakai nanam gandum, kayak gitu kan. Nah, cara yang paling cepat dan paling murah yang bisa mereka lakuin supaya lahannya bisa segera ditanemin lagi ya dengan ngebakar sisa-sisa tanamannya. Nah, sisa tanaman atau jerami yang dibakar ini kan pastinya menghasilkan asap yang banyak banget dong. Dan asap inilah yang ketiup ke wilayah tetangganya, termasuk ke Delhi. Jadi ya kebayang kan, udah kan di hari biasa polusi Delhi udah buruk banget, ditambahin banyak asap pembakaran jerami dari wilayah-wilayah tetangganya. Ya makin-makin deh. Apalagi selama musim dingin kan, asap atau polusi itu kan cenderung kejebak sama inversi suhu ya, yang ngebikin polusi jadi nggak bisa naik ke atmosfer. Dan akhirnya ini ngebikin polusinya jadi di situ-situ aja, nggak kemana-mana, nggak kelepas ke lapisan atmosfer. Dan mirisnya sebenarnya praktek pembakaran lahan gini tuh udah dilarang sejak tahun 2015 loh. Tapi ya kenyataannya tetap banyak nih yang masih ngelakuin nih. Aduh. These conditions happen every year when Delhi experiences a huge spike in air pollution. Are we breathing poison in Delhi? Every 2 minutes, one person dies due to air pollution in this country. I get nauseous, I get dizzy. हॉस्पिटल या फैमिली डॉक्टर के पास जाके दिखाना पड़ता है. Terus selain pembakaran jerami, alasan polusi udara meningkat drastis di musim dingin juga karena adanya Diwali, salah satu festival besar agama Hindu di India. Jadi kalau menurut bisnis standar, selama Diwali itu kan banyak petasan dan mercon yang dinyalain kan. Nah itu semua tuh berkontribusi tuh terhadap polusi udara musim dingin di India, khususnya di Delhi dan sekitarnya. Disebut petasan selama Diwali tuh itu ngebikin polusi udara melonjak sampai 875% loh. Terus selain Diwali, festival Vijayadashami juga ngebikin polusi udara melonjak di musim dingin. Karena di banyak tempat dilakuin pembakaran patung raksasa Ravana, raja raksasa jahat dari kisah Ramayana. Nih, patung-patung ini yang tingginya bisa 20-30 meter itu pada dibakar.
Dan karena festivalnya dilakukan di seluruh India, jadinya ya di banyak tempat ada bakar-bakaran secara serentak deh. Di sini ngebakar, di situ ngebakar, di sini ngebakar, di situ ngebakar, akhirnya ya asap semua tuh se-India-India tuh. Dan akhirnya gara-gara ini, polusi yang di hari biasa aja udah banyak banget kan, jadi meningkat berkali-kali lipat deh selama musim dingin. Fireworks echo across New Delhi, thickening the toxic smog already enveloping this city of 30 million people. It's the Hindu festival of light, Diwali. The fireworks are supposed to be banned. The next morning, levels of fine particulate matter in the air are 23 times the World Health Organization's recommended daily maximum. Tapi ya untungnya kalau menurut Al Jazeera, karena sekolah-sekolah di India Utara tuh emang punya liburan musim dingin kan, jadinya anak-anak di sana tuh nggak perlu tuh keluar rumah tiap hari buat pergi ke sekolah selama musim dingin. Jadi ya minimal ketika polusinya lagi parah-parahnya, mereka pada stay di rumah tuh. Nggak perlu bolak-balik sekolah rumah, nggak perlu ngehirup polusi yang lagi parah-parahnya itu. Ya walaupun mungkin di rumah terpapar juga, tapi ya minimal nggak separah itu kan. Tapi terus karena tiap liburan tuh polusinya tuh selalu pekat, jadinya liburan musim dingin di sana tuh suka disebut sebagai liburan musim polusi. Terus juga sebenarnya kalau polusinya tuh lagi parah, pemerintah setempat juga tuh sering banget loh memberlakukan pembatasan yang ngebikin truk-truk dan mobil diesel nggak boleh dikendarai di jalan-jalan. Biar polusinya nggak makin memburuk. Iya, sebenarnya selain itu ada himbauan juga sih yang menyerukan supaya orang-orang nggak usah lah beraktivitas di luar ruangan lah, biar nggak kenapa-napa. Tapi terus masalahnya di sana tuh kan banyak banget kan orang miskin yang mau nggak mau harus nyari nafkah kan, dan kebanyakan dari mereka ya kerjaannya tuh kerja kasar, yang mau nggak mau mengharuskan mereka ngebikin mereka harus berada di luar. Yang akhirnya ngebikin orang-orang miskin di India lebih beresiko kena penyakit pernapasan dibanding orang-orang kayanya. Dan kalau udah gini kan serba salah, ya mau gimana lagi daripada nggak bisa makan kan? Makanya para pekerja kasar di India waktu mereka diinterview sama Al Jazeera, mereka tuh bilangnya, lebih baik kami meninggal perlahan karena penyakit paru-paru daripada harus mati kelaparan. Duh, miris ya. As a lung surgeon, when I open the chest, I rarely see a normal pink lung these days. On the ground, a layer of dust covers the entire city. And in the air, a thick layer of pollution hides landmarks that are easy to see the rest of the year. Dan gilanya nih, selain mengganggu dan berbahaya buat kesehatan, polusi udara juga tuh berkontribusi pada kerugian ekonomi negara loh. Nih, kalau menurut Clear Air Fund disebut, seandainya kualitas udara di India lebih baik, mereka tuh bisa meningkatkan PDB nasional mereka sampai 95 miliar US dollar loh. Wah, duit itu. Dan ini bisa begini soalnya, kalau udaranya lebih aman dan lebih sehat, produktivitas kerja juga kan bakal lebih tinggi kan. Terus tingkat ketidakhadiran juga tuh bakal berkurang. Terus pastinya pengidap penyakit pernapasan ikut berkurang, dan akhirnya kematian dini juga ikut menurun. Dan kalau udah gitu, orang-orang jadi lebih sehat, lebih produktif, dan akhirnya cuan deh. Jadi ya selain merenggut kesehatan dan nyawa, ternyata polusi udara tuh juga merenggut duit loh. Aduh, ngeri. Tapi kalau dari pemerintahnya mereka ngelakuin apa? Nah, kalau menurut NDTV sebenarnya pemerintah setempat tuh udah pada ngelakuin penanggulangan polusi. Kayak nyemprot air pakai drone, menghentikan aktivitas yang bisa memperparah polusi, dan ya macem-macem lah. Tapi karena ternyata semua upaya itu nggak cukup, endingnya ya pemerintah negara bagian di India Utara tuh malah pada saling nyalahin gitu. Kayak misalnya pemerintah Delhi, mereka bilang, ini gara-gara kalian nih, Haryana, Uttar Pradesh. Coba kalau kalian punya aturan yang lebih tegas, itu asap yang dihasilkan para petani tuh nggak akan ketiup ke sini tuh. Nah, terus dijawab sama pemerintah negara bagian lain, lah kok jadi nyalahin kami? Tanpa kami juga polusi udara di tempat situ udah parah kali. Nggak usah nyari kambing hitam deh, introspeksi aja sana. Malah ribut itu. Bahkan nih responnya Arun Mishra, Jaksa Agung Pemerintah Pusat India, itu malah lebih parah lagi tuh. Dia bilang, orang-orang di Delhi terpaksa harus hidup di kamar gas yang lebih buruk dari neraka. Dan pemerintahnya malah saling menyalahkan. Lebih baik kita sebarkan saja 15 kantong bom di seluruh penjuru Delhi. Lalu kita ledakan sekalian, kita bunuh semua orang untuk mengakhiri penderitaan mereka. Edan ya, keras banget ya. Tapi ya jelas ini nggak mungkin dilakuin ya. Ini kayak cuma ngesarkas aja dia, cuma nyindir aja ini.
Tapi ya dari statement ini kan kelihatan ya kalau bahkan Jaksa Agung di India sendiri aja tuh udah frustrasi ngelihat polusi di India, terutama di Delhi. Dan buat masyarakat Delhi dan India secara umum, mereka sendiri juga tuh nggak puas sama apa yang udah dilakuin sama pemerintah mereka. Soalnya menurut mereka yang dibutuhkan India sekarang tuh ya solusi jangka panjang, bukan cuma nyemprotin air pakai drone waktu polusinya udah terjadi doang. Jadi orang-orang sana tuh pengennya tuh ada program yang jelas gimana caranya biar polusi ini bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan, bisa segera ditanggulangi, bukan cuma nyemprot-nyemprot jalan doang. Dan ya sayangnya sejauh ini belum ada aturan yang gimana-gimana nih yang berkaitan sama polusi udara ini, yang kemungkinan besar masih akan terus bertambah parah dari tahun ke tahunnya. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah polusi di Delhi ini bakal membaik apa makin parah? Yang mana nih? Silakan komen. In 2019, the World Bank estimated that air pollution caused economic losses of $36.8 billion or 1.36% of India's GDP due to premature deaths and illnesses impacting labor productivity and health costs. Oke, sekian Learning Minggu kali ini tentang kenapa polusi di Delhi bisa parah banget. Bahkan sampai motong usia penduduknya sampai 12 tahun kan tadi kan. Diskon gede-gedean tuh. Ya, kalau lu merevisi gue udah salah, atau lu mau nanya, atau nambahin video, bisa tulis di komen, kita juga biasa. Sekali lagi, thank you, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.